Kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi para peserta webinar kita pada siang hari ini. Sesuai jadwal yang telah di-share oleh panitia, kita akan segera memulai agenda webinar kita terkait dengan sosialisasi peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penyiaran. Sebelumnya, mari kita memulai dengan membaca doa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sebenarnya saya sempat datang, saya tadi makan di sebelah, minta toko. Iya, itu selesai. Selanjutnya pas keluar adalah dari mana? Acara kita pada siang hari ini sesuai rundown, yakni pembukaan oleh moderator saya Andi Muhammad Ilham, anggota bidang perizinan. Kemudian sambutan yang pertama nanti adalah dari Ketua KPD Sulsel, Komisioner Muhammad Hasrul Hasan, SEMM. Sambutan kedua dari Koordinator Bidang PS2P, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Bapak Muhammad Reza. Kemudian kita ada dua pembedah materi pada siang hari ini. Sudah bergabung juga Bapak Muhammad Abduh, selaku Koordinator Evaluasi Penyiaran, Direktorat Pengendalian PPI Kominfo RI, dan yang kedua dari Bapak Franky Nova Sinaga, bagian IT dari KPI Pusat. Kemudian sesi tanya jawab dan terakhir penutup. Baiklah, marilah kita memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita melangkah ke sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua KPD Sulsel, Komisioner Muhammad Hasrul Hasan, SEMM. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Silahkan Pak Ketua. Baik, terima kasih banyak Pak Ilham selaku moderator pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati kakak saya, bang saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muhammad Reza, Koordinator Bidang PS2P KPI Pusat. Saya hormati sahabat saya, para komisioner KPD Sulawesi Selatan, para narasumber, Bapak Muhammad Abduh, dan teman-teman dari staf KPI Pusat. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbagi informasi dengan teman-teman yang ada di Sulawesi Selatan. Serta tak lupa saya banggakan dan saya hormati saudara-saudara saya, para insan penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan, terkhusus kakak saya, kakak Sumesita. Saya tadi hadir juga di forum ini. Terima kasih banyak Kak sudah hadir. Nah, terkait peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau peraturan Menteri nomor 6 ini terbit di tahun 2021. Dengan ini ada juga pasal yang dengan berarti menggugurkan peraturan sebelumnya, yakni peraturan Menteri nomor 18 tahun 2016. Nah, di sini yang membahas
ada 3 pasal yang membahas khusus terkait terkait penyiaran, khususnya bagaimana tata cara pengelolaan data administrasi lembaga penyiaran. Ada 3 pasal, mungkin nanti Pak Abdu bisa menjelaskan lebih detail terkait pasal-pasal tersebut dan apa saja sanksi yang ada ketika kita tidak melakukan proses pengisian data itu. Nah, jadi ini yang kita ingin tahu. Selain itu, ada juga aplikasi terbaru dari KPI Pusat. Ini juga dalam rangka update info data teman-teman lembaga penyiaran, yang ini aplikasi Smile. Sebenarnya kita sudah lakukan secara offline sosialisasi ini, namun karena waktu terbatas waktu itu, jadi kita ingin merefresh kembali atau mengetahui lebih jauh lagi terkait apa saja atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam pengisian aplikasi ini. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, khusus teman-teman lembaga penyiaran, karena di peraturan Menteri nomor 6 ini saya lihat pengisian data jauh lebih penting dibanding permohonan perpanjangan izin lembaga penyiaran. Ini kita bisa simak bersama nanti ketika Pak Abdul untuk menyampaikan materi. Terima kasih banyak Pak Ilham. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya setelah Ketua KPID Sulsel, yakni dari Koordinator Bidang PS2P KPI Pusat. Ya, beliau sepertinya sedang menuju suatu tempat yang khusus sehingga masih berada di atas kendaraan, tetapi demi menyapa kita semua di Sulawesi Selatan, baik KPID Sulsel dan rekan-rekan lembaga penyiaran, insan penyiaran, akan memberikan sambutannya. Kepada Kanda Muhammad Reza, Koordinator Bidang PS2P, KPI Pusat, kami beri ruang dan waktunya. Silahkan, Kakak Reza. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat sahabat, rekan-rekan saya di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, yang saya cintai juga teman-teman dari lembaga penyiaran, yang bagi saya Sulawesi Selatan ini spesial karena di setiap program-program demi peningkatan kualitas penyiaran ini selalu bergerak lebih cepat, begitu ya. Baru untuk program aplikasi saya baru kita mau uji cobakan, Sulawesi Selatan sudah menyatakan keinginannya untuk menjadi tuan rumah dan sudah mulai melakukan pemetaan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para komisioner dan rekan-rekan lembaga penyiaran, sesungguhnya saya ingin hadir di Sulawesi Selatan. Ketika menerima undangan, cuma memang waktunya tidak memungkinkan. Saat ini saja saya diminta untuk menghadiri ada beberapa diskusi terkait digitalisasi penyiaran dan juga terkait undang-undang penyiaran yang masih saat ini terus dibahas dan didoakan untuk bersama-sama bisa selesai di tahun ini. Kita optimis dan berupaya agar ini bisa segera direalisasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pelaksanaan penyiaran digital itu membentuk sebuah hal yang baru. Bukan hanya saja berganti teknologi, tapi juga ada ekosistem baru yang harus mau tidak mau akan terbentuk. Nah, salah satu hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum datangnya hal-hal yang baru adalah data. Perlunya data yang komprehensif
dan penting, salah satunya terkait program siaran. Kenapa kemudian program siaran ini penting? Adalah menjawab banyak informasi. Contoh misalnya, kira-kira Bapak Ibu sekalian di lembaga penyiaran, jika dikaitkan dengan jumlah penduduk dan perilaku penduduk terhadap penyiaran, dikomparasi dengan program siaran yang Bapak Ibu suguhkan untuk masyarakat, itu hasilnya seperti apa? Indeks kebahagiaan di Sulawesi Selatan misalnya, di Kota Makassar misalnya, itu bisa sebenarnya kita kaitkan dengan program siaran yang ada di Sulawesi Selatan. Inilah kemudian kenapa kami menginisiasi aplikasi Smile yang akan memetakan program siaran di setiap jam itu, di setiap waktu itu, seperti apa dikaitkan dengan sosial economic status yang ada di Sulawesi Selatan. Data ini tentu saja akan kami bagikan secara komprehensif kepada Bapak Ibu. Jadi yang membutuhkan data bukan hanya Komisi Penyiaran Indonesia, tapi juga lembaga penyiaran sebagai comparing data dalam meng-create program siaran untuk Sulawesi Selatan. Kemudian kami juga di Komisi Penyiaran Indonesia dan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika secara intens mendiskusikan beberapa hal terkait pengaturan program siaran menjelang pelaksanaan penyiaran digital. Memang yang saat ini menjadi prioritas adalah berpindahnya dulu 701 lembaga penyiaran yang memiliki IPP tetap untuk berpindah ke digital. Tidak perlu khawatir teman-teman di lembaga penyiaran yang memiliki IPP tetap untuk berpindah ke pelaksanaan penyiaran digital. Kenapa saya bilang tidak perlu khawatir? Karena kami berkomunikasi terus dengan Kementerian Komunikasi Informatika bahwa yang lembaga penyiaran yang ber-IPP tetap ini akan menjadi prioritas utama untuk ada di kanal digital. Nah, selain itu juga sekarang lagi diinisiasi diskusi tentang siaran iklan di setiap daerah. Ada ide untuk kemudian iklan di masing-masing daerah itu wajibnya ada di lembaga penyiaran lokal di daerah. Nah, ini menjadi diskusi dan mungkin akan menjadi diskusi panjang di tahun depan. Ini baru akan dilaksanakan formnya. Kemudian yang berikut juga terkait rating. Saat ini juga kami mengupayakan agar informasi dari penyiaran digital melalui set-top box itu bisa dimaksimalkan agar kita bisa mengetahui program siaran apa di setiap daerah di waktu tertentu, itu siaran apa yang kemudian menjadi favorit masyarakat sehingga kita bisa melaksanakan rating di daerah. Ini juga menjadi PR yang penting sehingga pelaksanaan penyiaran digital di masa depan akan melahirkan banyak hal yang positif untuk pelaksanaan penyiaran di Indonesia. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan, sembari saya berharap teman-teman di lembaga penyiaran juga memperhatikan betul pelaksanaan pengisian informasi di aplikasi yang sudah kami siapkan. Memang ada sempat kayak guyon dari lembaga penyiaran pada kami. Kemarin katanya Kominfo juga ada aplikasinya, KPI juga ada aplikasinya. Bisa nggak disatukan? Sebenarnya kami berkeinginan besar untuk menyatukan. Tapi kan untuk membangun database yang utuh itu memang kita harus melaksanakannya piece by piece dan kemudian data itu akan kita sinkronisasi bersama. Saya kira ini yang menjadi penting dan kami juga di KPI Pusat sudah mengajak teman-teman IT dari KPI Pusat. Mungkin sebentar ada Mas Franky yang akan bergabung di sini dan akan berdiskusi tentang pelaksanaan pengisian aplikasi tersebut. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Pak Ketua KPID Sulawesi Selatan.
Bung Asrul, sekali lagi terima kasih atas gerak cepatnya terkait aplikasi ini, juga teman-teman komisioner KPID Sulawesi Selatan yang saya banggakan. Dari saya itu terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza atas waktunya dan apa yang telah disampaikan, bahwa aplikasi Smile ya, ini singkatan dari Sistem Manajemen Informasi, Kelembagaan dan Direktori ya, yang sebelumnya sudah kita laksanakan sebagian offline tempo hari di Command Center Kantor Gubernur Sulsel, dan akan kita tindak lanjuti lagi secara teknis pada kesempatan hari ini. Selain itu ada Pak Abdu yang sesuai agenda, beliau akan memaparkan juga ya terkait sosialisasi Permen nomor 6 tahun 2021 ini, apalagi kapasitas beliau selaku koordinator evaluasi penyiaran Direktorat Pengendalian PPI Kemenkominfo RI. Dan beliau juga sudah siap. Saya buka dulu share screen-nya untuk bisa dinikmati bersama oleh seluruh peserta. Ya. Sudah kelihatan Pak Abdu? Sudah kelihatan. Oh ya, baik. Kalau demikian kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Muhammad Abdu terkait sosialisasi laporan penyelenggaraan penyiaran sesuai Permen Kominfo nomor 6 tahun 2021 ini. Waktu dan tempat ya, walaupun kita jaraknya berbeda tetapi bisa ketemu di Zoom webinar kali ini. Silakan Pak Abdu. Ya, terima kasih. Ya, teman-teman semua, saya terutama Pak Asrul sebagai Ketua KPID Sulawesi Selatan dan teman-teman KPI Pusat serta seluruh penyelenggara penyiaran di Sulawesi Selatan. Saya juga kaget tadi malam ketemu Pak Asrul, seolah-olah ditugaskan jadi narasumber, padahal tugas saya bukan untuk sosialisasi ini, tapi saya siapkan untuk Pak Asrul dan teman-teman. Saya coba sosialisasi mengenai PM6 tahun 2021, tapi saya akan lebih fokus ke masalah laporan penyelenggaraan penyiaran yang utamanya di pasal 40. Nah, timbulnya Permen Kominfo nomor 6 2021 ini sesuai dengan undang-undang yang telah diterbitkan nomor 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Maka turunannya adalah PP 5 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Di situ penyelenggaraan penyiaran ada di dalam PP 5 2021 tersebut. Terus timbullah PP 46 2021 ini mengenai pos telekomunikasi dan penyiaran. Maka dengan turunannya timbullah PM Kominfo nomor 6 tahun 2021. Bisa lanjut. Nah, mengenai pengawasan ini, nah saya cerita dulu mengenai tugas kami di Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika. Kami punya tugas mengawasi lembaga penyiaran yang ada di Indonesia.
terutama yang sudah mempunyai izin tetap IPP. Artinya, bila pengajuan izin baru di Direktorat Penyiaran, apabila sudah keluar dari izinnya, akan diserahkan ke Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika untuk mengawasi kegiatan-kegiatan ya terutama administrasinya. Lanjut. Nah, di dalam PM Kominfo 6 2021 di pasal 40 terdapat laporan penyelenggaraan penyiaran. Pasal 40 menyatakan bahwa lembaga penyiaran wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penyiaran kepada Menteri paling lambat 30 Juni tahun berikutnya. Artinya kegiatan untuk 2020 kita tunggu sampai tanggal 30 Juni bulan ini 2021. Kalau kita mengacu kepada PM 18 2011 tempo hari, tidak ada sanksinya untuk laporan penyelenggaraan. Tapi di PM Kominfo 6 2021, apabila melewati tanggal 30 Juni, akan dikenakan sanksi. Sanksi administrasi, dilanjut sanksi denda, dan bisa pencabutan izin. Mengenai sanksi administrasi antara lain misalnya sudah memasuki 1 Juli akan kita terbitkan surat teguran pertama. Nah, surat teguran pertama itu berlaku 30 hari. Bila belum diindahkan akan diterbitkan surat teguran kedua, itu berlaku 30 hari juga. Apabila masih belum diindahkan, akan diterbitkan surat teguran ketiga. Apabila surat teguran ketiga belum diindahkan, akan masuk ke sanksi denda. Apabila sanksi denda pun belum diindahkan, akan masuk ke proses pencabutan izin. Nah, mengenai pasal 40 ini, sesuai dengan pasal 88 huruf B, lembaga penyiaran wajib memenuhi ketentuan penyelenggaraan untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan. Pasal 40-nya, setiap penyelenggara penyiaran berizin berusaha dan ketentuan penyelenggaraan sebagaimana dalam pasal itu dikenakan sanksi administratif. Administratif ini adalah dilanjutkan dengan sanksi denda. Dilanjut, Pak. Nah, sanksi administratif tersebut pada pasal 90 berupa teguran tertulis, pengenaan sanksi denda administratif, penghentian sementara kegiatan berusaha, daya paksa polisional, dan atau pencabutan layanan dan atau perjalanan berusaha. Nah, ini kita kalau mengacu pada PM 18 yang tempo hari, emang belum ada kata-kata sanksi denda, sanksi administratif ini. Pada PM 6 ini ada sanksi administratif. Lanjut, Pak. Nah, ini pasal 103 huruf F dalam PM Kominfo nomor 6 tahun 2021 menyatakan bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran dinyatakan tidak berlaku. Maka kita atau penyelenggara penyiaran lebih fokus ke pasal PM Kominfo nomor 6 2021.
Nah, lembaga penyiaran dapat mengajukan keberatan atas sanksi-sanksi tersebut. Itu diatur dalam pasal 94 PM 6 2021. Dan juga perlu diingat, apabila sanksi administrasi tidak diindahkan, akan dikenakan dalam daftar hitam. Nah, daftar hitam perusahaan ini akan tercantum dalam pasal 100 ayat 1 Peraturan Menteri Kominfo nomor 6 2021. Nah, ini lampiran Peraturan Menteri mengenai pelanggaran sanksi administratif. Apabila tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan, akan dikenakan teguran tertulis pertama berlaku 30 hari. Teguran tertulis kedua akan berlaku 30 hari lagi. Teguran tertulis 3 berlaku 30 hari, dan selanjutnya sanksi denda dan penghentian sementara sampai ke pencabutan izin. Nah, demikian untuk sementara. Nanti kita diskusi aja, bukan tanya jawab ya, diskusi aja mengenai ini. Untuk sementara demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abdu selaku Direktorat Penyelenggaraan Perizinan Kominfo atas pengayaannya ya terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan laporan penyelenggaraan penyiaran, karena ini tadi tentu akan berkaitan dengan sanksi administratif yang tentu bisa mengarah kepada terjadinya denda juga ya. Sebelum kita diskusi lebih lanjut, ada pemaparan juga dari materi kita yang kedua, yakni dari Bapak atau Abang Franky ya, Nova Sinaga selaku IT dari KPI Pusat, menyangkut dengan aplikasi Smile ya, Sistem Manajemen Informasi Kelembagaan dan Direktori, yang sebelumnya sudah pernah juga kita sama-sama laksanakan, baik yang di Makassar secara offline dan kita buka juga secara hibrid melalui Zoom meeting saat itu. Bagaimana Pak Franky, sudah standby? Oke, siap Bang. Oke, ya. Kalau demikian kita menyimak ya, bagaimana pemaparan bagian IT dari KPI Pusat terkait aplikasi Smile tersebut. Silakan, Bang Franky. Oke, siap. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya. Yang saya hormati seluruh jajaran Komisioner KPID Sulawesi Selatan dan juga teman-teman dari lembaga penyiaran. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Smile. Izin share Bang ya. Oke, yang agenda kita ada 3, yaitu gambaran umum mengenai Smile, aplikasi Smile ini, dan ruang lingkupnya, serta fitur-fiturnya. Nah, untuk gambaran umum, ini nanti aplikasi yang bisa diakses dari browser atau laptop atau smartphone, yang penting connect dengan internet. Nanti untuk semua lembaga penyiaran, nanti bisa mengaksesnya di smile.kpi.go.id. Nah, ini berfungsi, sistem kita ini berfungsi untuk mendokumentasikan data-data perizinan, mulai dari proposal, IPP, kelembagaan, seluruh KPID di Indonesia. Nah, di sistem kita ini hanya mendokumentasikan. Kalau ada perubahan data itu, kita harus sinkronisasi dari
sistem Simpetri yang ada di Kominfo. Jadi kita tidak bisa mengubah data untuk data profiling ke lembaga penyiaran. Tetapi kalau misalnya untuk pola siarannya baru kita input di sistem kita ini. Nah, usernya kita ada sebenarnya di sini ada 3 bagian. 3 bagian besar, yaitu ada dari KPI pusat, masing-masing KPID, di mana kalau KPID ini hanya bisa melihat semua format siaran yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan hanya bisa melihat semua LP yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Nah, dan juga user KPID bisa mengupdate data kelembagaan dan juga komisioner masing-masing wilayah. Nah, untuk user LP itu hanya bisa melihat format isi siaran atau pola siaran dari masing-masing LP tersebut. Misalnya dari Indosiar tadi hanya bisa melihat formatnya sendiri. Nah, di sini user setiap lembaga penyiaran itu harus menginput nama acara siarannya, input format siaran, dan juga jadwal siarannya. Ini berguna untuk supaya kita bisa memetakan pola-pola siaran dari setiap masing-masing LP di setiap wilayah layanan siaran masing-masing. Nah, untuk halaman utamanya bisa kita lihat di sini. Jadi yang nanti kalau bisa mau mengakses itu adalah di smile.kpi.go.id. Ini halaman utamanya secara singkat. Di sini ada peta dashboardnya. Nah, di masing-masing daerah akan tertera berapa jumlah LP. Misalnya kita scroll itu, atau misalnya kita geser pointer atau pointer mouse kita ini akan menunjukkan jumlah. Misalnya yang di sini yang terlihat setelah saya capture itu jumlah di Aceh itu ada 87 LP. LP ini bisa digital, bisa radio, bisa TV. Nah, di sini kalau misalnya sudah login masuk ke dalam. Nah, ini secara pintas nanti saya akan putarkan video mengenai tutorial atau pengenalan dari sistem Smile ini sendiri. Seperti ini untuk dashboardnya bisa melihat, kalau ini di KPID bisa melihat, misalnya yang saya tunjukkan ini adalah Jawa Tengah, bisa melihat berapa sih jumlah radio, berapa jumlah televisi, yang berlangganan berapa, komunitas berapa. Gitu. Nah, ini yang tadi itu demonya, nanti saya akan putarkan videonya. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Nah, ini yang tadi itu demonya, nanti saya akan putarkan videonya. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Nah, ini yang tadi itu demonya, nanti saya akan putarkan videonya supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di sini sebentar saya putarkan supaya bisa dilihat dan dinikmati. Di s
Oke, begitu kira-kira Pak mengenai gambaran singkat, video singkat mengenai penggunaan aplikasi Smile ini. Nah, yang tadi yang diisi di ulang yang terakhir itu untuk mengisi waktu pada saat mengisi format acara ini jadwal yang diisi itu misalnya ada satu acara itu misalnya mulai dari jam 8 sampai jam 9. Nah, yang untuk next-nya itu jam 9 lewat 01. Karena kalau misalnya mulai dari jam 9 itu dianggap sudah ada irisan yang sebelumnya. Makanya tidak bisa, harus jam 09.01 mulainya. Atau bisa saja nanti 08 sampai 08.59. Baru acara berikutnya 09 sampai 09.59. Begitu kira-kira, Pak. Nanti akan user setiap LP akan kita bagikan nanti yang untuk supaya bisa menginput dari format siaran masing-masing LP. Kira-kira begitu Pak penjelasan singkat mengenai aplikasi kita ini, Smile. Terima kasih. Baik, Bang Franky. Wah, ini menarik karena dalam bentuk video ya. Sehingga nanti kalau bisa filenya di-share, teman-teman yang lagi hadir di ruang Zoom ini bisa otomatis mendownload supaya bisa menyimpan file tersebut. Karena memang aplikasi ini bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik ya, Bang Franky ya. Ya, sehingga tentu ini sangat bermanfaat, apalagi di era digitalisasi sekarang ini, di era keterbukaan informasi publik, ini semua penting untuk strategi pengembangan lembaga penyiaran. Ya, banyak hal yang tentu bisa kita dapatkan, tentu juga sharing dari rekan-rekan insan penyiaran, baik antar provinsi maupun lintas provinsi. Baik untuk pendalaman ataupun pengayaan ataupun sharing terkait hal-hal yang kita bahas mengenai tema kita pada siang hari ini, kami juga persilahkan kepada rekan-rekan lembaga penyiaran ataupun baik radio dan televisi yang hadir di webinar kali ini untuk menyampaikan hal-hal, apakah itu tanggapan, apakah sharing ataupun masukan. Kita buka secara bebas di ruang Zoom ini demi kebersamaan kita mengawal frekuensi ini ya, apalagi di era digitalisasi ini yang kita nanti tahap pertama itu sudah memulai ASO di 17 Agustus ya 2021 hingga nanti sampai tahap kelima ya. Mungkin ada yang akan menyampaikan tanggapan, pertanyaan atau masukan. Silakan. Kak Sita, Pak Ahmad. Dari Maros, dari Parepare. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita ini ada sekitar 50 partisipan yang mengikuti acara ini. Ada tambahan dari Pak Ahmad barangkali? Pak Abdul? Atau sudah jelas? Ya, memang ini sesi-sesi siang, jadi ya tentu butuh apa namanya ya mengasah kita punya semangat ini. Ya. Saya mungkin nunggu diskusi aja lebih enak kali ya. Gitu Pak Abdul ya. Ya. Silakan teman-teman dari lembaga penyiaran. Tentu Pak Abdul ini punya aplikasi juga mungkin Pak ya untuk sistem itu apa namanya aplikasi terkait sanksi dan pelanggaran administratif untuk pelaporannya Pak Abdul. Apa ya, ada benar, aplikasi? Pak. Ya. Laporan tahunan kita untuk
dimulai tahun 2021, penyelenggaraan 2020 itu wajib disampaikan melalui aplikasi. Ya mungkin kalau yang sudah lama, penyelenggara yang udah pernah mengajukan laporan, itu mereka tahu lah. Namanya di rp.kominfo.go.id. Nah, melalui situ, itu nanti disampaikan, kalau sudah masuk ke situ, kita akan dapat notif laporan telah diterima. Demikian. Ya, berarti nanti ini paling lambat per 30 Juni tahun ini, Pak Abdul ya? Iya, untuk kegiatan 2020. Ya. Teman-teman dari lembaga penyiaran yang ingin memberikan masukan, saran, tanggapan, silakan. Assalamualaikum, izin moderator. Ya, silakan Pak Ismail Nur ya. Ya Pak. Ya, silakan Pak Ismail. Izin Pak moderator ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya, Pak Abdu, kalau bisa saya sedikit meminta kalau bisa ada diulangi sedikit Pak yang pemaparannya tadi. Kalau bisa bagian tengah-tengahnya Pak. Insyaallah bagian tengahnya Pak. Pemaparan dari Pak Abdu tadi Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka tengah-tengah ya Pak Ismail ya. Ya, Pak Ismail ini dari lembaga ini Pak ya. TV kabel ya Pak ya. Berbayar. Iya Pak. Ya, benar. Dari PT Batara Kudu Pak. Dari PT Batara. Wah ini penting ini Pak. Banyak pelanggannya ini. Tolong di-share. Baik. Slide ke berapa Pak ya? Slide ke... Nah, slide yang mana Bapak supaya kita bisa... Ini, Pak, yang ini Pak. Yang ini? Ya baik Pak ya. Oke. Yang mana lebih fokus yang mana Bapak? Kalau pasal 40 itu Pak, itu menyatakan bahwa laporan tahunan wajib disampaikan paling lambat 30 Juni. Nah, untuk kegiatan 2020 kita tunggu sampai 30 Juni 2021. Nah, apabila tidak disampaikan pada 30 Juni akan dikenakan sanksi, Pak. Sanksi yang teguran tertulis pertama, surat teguran pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang pasal 40, Pak. Ya, saling bersangkutan lah 40, 88, 90 gitu. Nah, ini waktunya Pak, durasi sanksi-sanksinya. Ini harinya hari kerja ya Pak Abdul ya? Kalau di PM itu hari kerja emang, di PM 6 itu disebut hari kerja. Tapi emang kalau hari kerja 30 hari itu berarti bisa sampai 2,5 bulan Pak ya? Bisa 1,5 lah, 1,5. 1,5 ya. Apalagi Sabtu Minggu nggak itu ya, dianggap nggak hari kerja. Iya, benar Pak. Bagaimana Pak Haji Ismail? Apalagi Pak Haji Ismail? Salah Pak, ya. Paham, salamin. Cukup Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sudah agak longgar sebenarnya Pak Abdul ya, karena 30 hari pertama ya sesuai hari kerja, kemudian tertulis kedua 30 hari, ya ini sangat fleksibel saya pikir ya. Untuk ya, tempo hari itu kita ajukan kan 7 hari Pak. Tapi kalau 7 hari kita membayangkan masih banyak penyelenggara itu yang istilahnya tanda kutip kurang kuotanya kurang lah di daerahnya gitu atau gimana gitu. Makanya kita ambil
yang fleksibel 30 hari gitu loh. Artinya mereka bisa ke kota, misalnya ke warnet, misalnya di kantor yang tidak ada internet. Betul. Gitu, Pak. Dan tentu ini akan muncul di aplikasi terkait teguran itu, sehingga otomatis ya muncul di akun yang telah didaftarkan. Begitu ya, Pak Abdul ya? Iya. Ya. Silahkan mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Ya. Mungkin sedikit informasi. Ya. Apabila pengajuan izin di SMP3 pakai email yang mana, itu harus terus dibuka, karena semua informasi dari kita, Direktorat Pengendalian, maupun dari Direktorat Penyiaran, itu adanya di email yang terdaftar gitu. Ya, betul Pak. Karena beberapa kasus kita pernah terima informasi berganti operator yang memegang akun emailnya juga sudah pergi entah kemana ya, ini yang jadi repot. Sehingga tentu ini perlu menjadi perhatian karena informasi update melalui Simple3 ini ke lembaga penyiaran langsung ya, ke email Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Assalamualaikum Pak Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ihsan Pak. Ya, dari SCFM Pak ya. Iya, betul. Silakan ya. Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati, Komisioner Pusat dan juga daerah khususnya Sulawesi Selatan. Dan teman-teman lembaga penyiaran yang lainnya, mohon izin Bapak sekalian, Ibu, mohon maaf ini saya baru beberapa saat mengikuti ini. Ini kaitannya dengan perpanjangan perizinan ya Bapak Ibu ya? Bukan Pak. Bukan. Ini laporan tahunan Pak. Laporan tahunan mengenai kegiatan, apa itu Pak? Mohon maaf Bapak. Kegiatan penyelenggara penyiaran. Ini bukan kaitannya dengan proses perpanjangan itu ya Pak ya? Bukan. Yang kita lagi bicarakan mengenai laporan tahunannya. Oh iya. Kalau hal mengenai perpanjangan saya bisa sharing di sini ya Bapak Ibu, atau mungkin ada sesi lain ya Pak? Saya bisa jawab dikit ya. Kalau mengenai perpanjangan, kalau mengacu ke PM 1816 itu kan ya, Pak. Paling cepat 13 bulan, paling lama 12 bulan sebelum IPP-nya berakhir. Iya, betul, Pak. Ya. Kalau sekarang paling cepat 4 bulan, paling lama 3 bulan. Ya. IPP berakhir gitu. Ya. Nah. Kami ada problem di sini sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang saya mau share. Saya pikir tadi itu sanksi Permen nomor 6 itu saya pikir ini diakomodir di sini, bukan ya Pak ya? Bukan. Iya Pak, bisa sih kalau kita diskusi ada mohon maaf nih Bapak Ibu, mohon maaf ya. Mohon izin Pak. Videonya bisa dibuka juga ini Pak Ihsan. Iya. Ya. Siapa tahu ada yang punya problem sama ya Pak ya? Iya. Enggak apa-apa Pak Ihsan. Mumpung ada Pak Abdu juga ya. Oh iya, boleh saya teruskan sedikit Pak? Boleh Pak. Boleh juga dibuka videonya Pak, biar kita ini jumpa virtual. Ya. Oke. Iya. Nah, kelihatan ya Pak ya? Kelihatan saya mungkin Pak. Ya, setelah Pak Ihsan, Ibu Sita. Ya, Ibu Mas Sita dari silakan Pak Ihsan. Iya. Baik, mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan ini agak melenceng sedikit dari topik pembahasan siang ini, tapi jujur Pak, kami punya problem kaitannya dengan IPP tadi itu, ISR. Jadi kami ini Pak sebenarnya mengalami transisi manajemen itu di akhir 2019 Pak ya. Masuk 2020 itu sudah pandemi dan fokus kami memang
bukan pada itu kemarin soal perizinan. Ternyata kami jatuh temponya di 2021 Juni ternyata. Kami baru cek itu Pak di Januari awal. Nah ternyata dokumen administrasi kami yang terkait dengan proses perpanjangan itu kan ada peningkatan status ini Pak ya, dokumen perusahaan. Kami terakhir itu 2012 Pak sebenarnya. Kalau aktenya begitu. Akte notarisnya 2012. Nah, ternyata sampai 2017 itu kan ada pembaharuan Pak ya kalau tidak salah. Jadi yang dulunya TDP menjadi NIB gitu Pak ya. Kalau saya nggak salah. Ya. Nah, perusahaan kami kebetulan sampai hari ini itu masih berurusan dengan notaris Pak. Kami belum punya NIB sebenarnya sampai pada hari ini. Sementara jatuh temponya Juni kalau saya tidak salah tahun ini, gitu Pak. Ya. Nah, problem kami di situ. Jadi sementara status akte kami itu ditingkatkan, gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sementara dalam proses, katanya masih butuh dokumen dari Kemenkumham gitu. Ada lembaran, ada lampiran yang nanti ikut di notaris itu. Setelah itu kemudian baru kami bisa dapat NIB katanya. Setelah mendaftar di akun Spektra Pak, SIM P3 ya Pak, kalau saya nggak salah. Mohon maaf Pak, kalau ada yang keliru. SIM P3. Ya. Problem kami di situ Pak. Apakah, pertanyaannya, kami sementara melakukan proses pengurusan nih sekarang Pak. Kalau misalnya jatuh tempo pada Juni ini, apakah itu juga akan mendapat sanksi langsung atau ada toleransi atau seperti apa gitu Pak? Karena ini masih dalam proses pengurusan nih Pak. Seperti itu. Mohon izin Pak di-share, mohon maaf nih. Ya. Silakan Pak Abduh. Ada tanggapan? Ya. Pak, kalau bahasa di PM6 itu Pak, sekarang ini bahasanya paling cepat 4 bulan, paling lama 3 bulan sebelum masa berlakunya IPP berakhir. Sudah mengajukan perpanjangan. Ya. Nah, itu biasanya kalau nggak ngajukan perpanjangan, itu kekunci, Pak. Oh, iya. Kekunci. Kalau udah kekunci, emang nggak bisa proses lagi, Pak ya. Bapaknya yang nggak bisa proses gitu maksudnya. Karena kekunci kan aplikasinya ya. Nah, Bapak coba telepon ke 159, Pak. 159 itu nanti akan menjelaskan apa detailnya yang Bapak butuhkan. Iya, Pak. 159, Pak. 159, Pak ya? Iya. Coba ke sana, Pak. Iya. Dia lebih detail nanti menyampaikan dokumen Bapak, dia langsung bisa lihat apa kekurangannya, apa yang Bapak butuhkan gitu. Oh. Iya. Artinya kami masih bisa beroperasi dalam hal ini, perusahaan ini masih bisa berjalan atau seperti apa nih, Pak? Kalau perpanjangan izin, kalau di proses perpanjangan izinnya masih bisa, Pak. Masih bisa, Pak. Iya. Artinya Bapak kan udah ada itikat baik menelpon 159. Betul, Pak, betul. Tapi alasannya kenapa belum sampai diperpanjang itu gitu. Iya, Pak. Oke. Mungkin itu singkatnya begitu, Pak. Iya, Pak. Iya, saya terima kasih sekali Bapak Pak Abdul, Pak Moderator juga untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih sekali, Pak. Mudah-mudahan kami bisa selesaikan. Sama Pak Ihsan. Ya. Karena tentu kita berharap SCFM ini bisa terus mengudara, Pak. Ya. Amin. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Pak. Nanti update di SIM P3, kemudian tadi hotline-nya 159 ya, Pak Abdul ya. Ya, 159. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama. Ya. Ibu Masita ya, dari Alihuan Ibu ya? Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau mengenai laporan pertahunan, saya mungkin masih kabur ya. Apa yang dilaporkan untuk radio kami yang pertama ya? Apa saja yang kami laporkan. Terus yang kedua, apabila saya memakai aplikasi Smile terus mendapatkan kendala
Seperti di pajak ya, kalau saya terbentur, saya ke kantor pajak. Fakturnya seperti itu kalau melapor setiap bulan. Nah, kalau ini laporan pertahunannya, kalau saya mendapatkan kendala memakai aplikasi Smile, ya kemana saya minta bantuan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti dua nih ya, untuk Bang Franky dan Pak Abdul. Silakan. Pak Franky atau Pak Abdul duluan? Ya, silakan. Ya, saya jawab duluan ya. Ya, Pak. Terima kasih Bu Masita. Iya, Pak. Ibu izinnya udah berapa tahun? Izinnya itu dari setahun. Kalau lebih dari setahun, artinya udah pernah laporan tahunan nggak? Laporan tahunannya itu karena mungkin bukan saya yang laporan tahunnya November matinya Pak. Izinnya mungkin ya, November. Kita belum cerita izin dulu Bu, laporan tahunan dulu gitu. Laporan tahunannya Pak ya. Kan tadi Bapak mengatakan 30 Juni. Jadi berarti saya harus menyelesaikan laporan saya sampai tanggal 30 Juni ini kan Pak, seperti itu. Iya, terima kasih banget Ibu udah semangat. Iya. Nah, di PM 6 2021 itu di pasal 40 itu menyatakan bahwa laporan tahunan tuh paling sedikit memuat pemodalan, terus pemodalan tuh modal, komposisi pemegang saham, laporan keuangan, jumlah pelanggannya kalau untuk LPB gitu loh, pengembangan program. Nah ini nggak usah dicatat Bu, nanti Ibu lihat aja di PM6. Nanti saya kasih ke teman-teman KPID Sulsel. Nah bisa di-share ke teman-teman yang lain. Di pasal 40 itu nyata Bu ada gitu. Misalnya pengembangan program, sarananya dilaporkan di situ Bu melalui DRP tadi gitu. Begitu Bu. Terus kalau saya pakai aplikasi dengan laporan tahunan saya, terus dapat kendala? Nanti telepon saya aja Bu, komunikasi dengan saya bisa. Nanti saya bantu dengan teman-teman. Pakai saja Pak di Google Smile ya, ketik saja Smile. Seperti itu. Bu, Smile itu beda Bu. Smile itu kalau saya punya aplikasinya di DRP namanya Bu. Ya kan harus jelas supaya muncul seperti apa yang kita isi yang tadi nampak itu Pak ya. Saya belum jelas. Di drp.kominfo.go.id namanya. Oh iya Pak. Smile beda lagi Bu. Oh iya. Smile dibantu diketikkan sama ini di room chat ya biar nanti bisa ya. Terus ada lagi Pak? Ya boleh. Bisa Pak? Bisa. Oh iya. Mengenai aktenya Al-Ihwan Pak. Saya sebagai pengelola di Makassar Al-Ihwan, tapi yang direkturnya itu semua pemegang sahamnya di Jakarta. Bagaimana itu Pak? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau Pak, ya? ada perubahan di akte itu harus dilaporkan Bu. Oh begitu Pak. Ya, harus dilaporkan ke Menteri melalui Dirjen PPI namanya. Bahwa kita perubahan pengurus direksi gitu. Tapi pernah saya dengar dari KPID, himbauan KPID bahwa yang pengelola itu harus di Makassar, harus ada di akte. Seperti itu Pak dari KPID. Iya, namanya harus ada di akte. Ya, berada di Jakarta nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya Pak? Iya. Ada perubahan dari awal nggak Bu, nama-namanya?
nama kepemilikan. Meninggal yang di Makassar. Jadi pindah ke saya, mereka rubah aktenya. Kalau diubah akte, sudah ubah akte, dilaporkan ke kita melalui Dirjen PPI namanya. Ya, Pak. Supaya Ibu selanjutnya nggak ada kendala untuk pengurusan selanjutnya gitu. Udah diubah belum aktenya? Sudah belum sementara barangkali Pak, karena dari Jakarta itu mau apa? Iya, KPID sudah menghubungi bahwa pengelola itu harus ada di Makassar, terdaftar di dalam akte, seperti itu Pak. Iya. Belum terubah sampai sekarang. Dalam akte, iya. Ya. Jadi mungkin nanti konsultasinya terkait hal tersebut ya bisa melalui KPID ya, sehingga nanti ditindaklanjuti oleh KPID Sulsel seperti arahan yang disampaikan oleh Pak Abdul ya. Nah, untuk yang pertanyaan keduanya Bu Masita ini terkait Smile. Nah, kalau Smile ini langsung oleh IT dari KPI Pusat. Silakan Bang Franky. Oke, terima kasih Bang. Nah, yang untuk misalnya kalau ditemukan permasalahan pada saat menggunakan aplikasi Smile, itu bisa konsultasinya ke KPD, nanti akan diteruskan ke kita, baru bisa saja nanti kita langsung di-share nomor dari masing-masing KIC-nya nanti. Sama aja nanti pada saat di sini di awal, kan kita akan membagikan user untuk masing-masing lembaga penyiaran. Nah, itu nanti KPID yang akan membagi. Pada saat nanti KPID akan mengusulkan, oh ini nama apanya, LP, baru nanti saya akan buatkan. Kita KPI Pusat akan membuatkan, kemudian akan diberikan ke KPID, nanti KPID akan men-share ke masing-masing LP. Biar struktur apanya, alur dari prosesnya jelas, biar nggak langsung nanti, misalnya langsung ke KPI Pusat, langsung ke KPI, jadi campur nanti ada, biar lebih teratur, ke KPID dulu, baru ke kita nanti. Kalau misalnya ada permasalahan, nanti kemungkinan kalau misalnya untuk troubleshooting-nya, nanti kita langsung bahas sendiri. Karena kita nanti akan dari tim dari KPI Pusat akan diikutkan di tim nanti di KPI Sulsel. Terima kasih, Bu. Gimana Bu Masita? Ya, Pak. Bu Masita ada sempat hadir offline ya waktu pertemuan sesi di Command Center ya. Jadi nanti terkait pengisian Smile ini setelah mendaftar sesuai username yang didapat, kemudian panduannya tadi bisa mendownload video yang di-share oleh Pak Franky dan juga bagi teman-teman lembaga penyiaran lainnya. Ya, kita sudah memasuki sesi terakhir. Masih ada dari rekan-rekan lembaga penyiaran? Sudah cukup, kita berikan waktu untuk closing statement dari kedua pemateri kita. Ya, silakan lebih dahulu Bapak Muhammad Abdu selaku Direktorat PPI Kominfo. Silakan Pak Abdu. Terima kasih Pak. Ya, teman-teman penyelenggara penyiaran di Sulawesi Selatan, ya kita sampaikan laporan tahunan. Karena ya kalau instansi dapat teguran kayaknya tidak baik gitu ya. Nah, kita harap sebelum 30 Juni sudah disampaikan melalui drp.kominfo.go.id, sudah disampaikan di chat Zoom
semoga bisa diperhatikan. Dan bahan yang saya sampaikan tadi sudah disampaikan ke Sekretariat KPI D Sulawesi Selatan, nanti bisa silakan dibagi ke teman-teman penyelenggara penyiaran. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Abdu. Untuk materi, kawan-kawan bisa download melalui room chat, sehingga link materi yang sudah dibagikan oleh staf ini dapat kita jadikan pegangan untuk kita senantiasa menjaga ya tahapan pelaporan tahunan kita ini, ya, sehingga bisa menjadi perhatian. Selanjutnya Bang Franky Sinaga, kami berikan kesempatan untuk closing statement-nya ya, bagi kawan-kawan lembaga penyiaran di Sulsel. Silahkan Bang. Oke, terima kasih Bang. Nah, aplikasi Smile kita ini itu adalah untuk mendukung dari transparansi informasi ke publik. Nah, dimohon kerjasamanya setiap LP nanti jika sudah mendapatkan user masing-masing diisi format siarannya. Kalau misalnya LP tidak memasukkan, itu kita tidak punya dashboard data yang bisa memetakan dari masing-masing format acara dari LP. Nah, itu sangat berguna sekali, misalnya buat pemirsa nanti yang ada atau masyarakat yang akan mau menonton, dia mau menikmati kategori seperti format siaran apa. Nah, itu jadi men-trigger dari konsumen kita nantinya. Nah, untuk Smile tersendiri, aplikasi Smile itu sangat gampang sekali diakses, seperti yang tadi itu, diakses melalui bisa HP atau laptop atau PC. Yang penting koneksi dengan internet. Jadi sangat mudah sekali, hanya butuh waktu sebentar saja. Misalnya kita mau berada di mana, itu bisa mengakses itu. Nah, yang kedua, untuk materi, video dan juga tadi bahan presentasi saya baru share di chat, bisa di-download, nanti bisa dilihat di situ cara-cara untuk menggunakan dari aplikasi Smile ini. Nah, untuk jika ada terjadi kendala, nanti dihubungi KPID. Misalnya ada ini dari Sulawesi Selatan, nanti dihubungi KPID Sulawesi Selatan. Nanti akan kita bahas bersama permasalahannya seperti apa, dan juga masukannya seperti apa. Kita masih menerima masukan, harus seperti apa, supaya lebih memudahkan dari masing-masing, dari teman-teman sekalian. Begitu kira-kira, Bang. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Franky. Tentu teman-teman, Bapak Ibu dari lembaga penyiaran, ya khususnya tadi Ibu Masita bisa lihat di room chat ya link untuk akun ya DRV ya .kominfo.drv ya. kominfo.go.id. Ya, ini sesuai PM6 tadi, pasal 40 untuk pelaporannya. Kemudian untuk Smile, ini tentu akan menjadi sebuah harapan bagi kita semua. Ya, besok-besok kalau informasi dan data itu akurat, tiba-tiba iklan ada yang minta dari pusat. Begitu Bang Franky ya. Jadi kita berharap dengan keterbukaan data ini bisa menjadi sebuah langkah strategis terkait dengan pengembangan lembaga penyiaran Bapak Ibu sekalian, baik dari sisi finansial, dari sisi indeks untuk kebahagiaan pemirsa, dan juga menjadi parameter ya secara statistik ya untuk kita bisa sama-sama berkompetisi secara sehat, memberikan layanan ke publik terkait izin yang telah diberikan oleh pemerintah, sehingga kami di KPID yang menjadi perwakilan publik untuk mengawal berjalannya sistem penyiaran ini dengan ekosistem apalagi di era digital, tentu kita sama-sama
ya berharap apa yang kita lakukan ini sebagai bentuk pengabdian untuk negara, bisa mengedukasi publik, memberikan pendidikan, informasi, dan hiburan yang sehat. Dan kami mengucapkan terima kasih atas pemaparan kedua pemateri, Bapak Muhammad Abdu dan Bapak Bang Franky, serta kehadiran Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali bertemu pada edukasi ataupun literasi dari KPD Sulsel di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih banyak. Kami akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap-siap aja. Tangan terus nih. Halo, assalamualaikum Pak Yusuf. Pak Budi mana Pak Budi? Ini harus semester percaya. Perfect screen. Habis sudah. Ini sudah enggak juga itu. Ya? Tutorialnya di Oh iya. Udah. Ya. Kita cari itu ada. Jadi mau di download tapi, mau di download videonya dulu. Jadi sama lapor kan itu. Iya, Isma. Tidak masalah itu, sebenarnya kita memang kan namanya pandemi yang penting sudah laporkan, lapor yang diutamakan. Nah itu jangan pernah minta juga itu kita. Iya. Dia kesempatannya. Jangan aja dulu. Iya. Username. User. Bukan yang nggak pakai ini, bukan yang nggak pakai. So Sandes. Bukan. SSC. Apa itu? Kayak